Nama saya Cheng Yan, sudah jadi karyawan selama 3 tahun, tapi bosnya kabur. Perusahaan bangkrut. Kerja paruh waktu di bar untuk cari uang. Tiba-tiba tidur dengan seorang wanita cantik. Ah, ini uang tutup mulut 1.000 yuan. Anggap saja tidak ada yang terjadi semalam. Ini saya dianggap apa? Tapi aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Ini adalah 1.000 yuan. Ah, 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 ah. Ah, 放定，恭喜您获得新手大礼包，顶级美食制作厨艺宝箱是否开启？ Buka. selamat, kamu mendapatkan keahlian memasak mie goreng terbaik. Setiap kali menjual 100 porsi makanan, bisa melakukan undian sistem sekali. Dengan undian, kamu bisa mendapatkan lebih banyak keahlian memasak top dan hadiah misterius. Tak disangka aku malah mendapatkan sistem. Dengan keahlian memasak mie goreng tingkat tinggi dari sistem, akhirnya bisa menghasilkan uang dan bangkit kembali. Pemilik, secepatnya pergi ke depan universitas untuk berjualan. Oh, Anjing. Rp30 1 porsi. HMPH, pelanggan di sekitar sini semua adalah pelajar. Tidak mungkin ada yang mau beli. Anak muda, lebih baik turunkan harganya. Tidak apa-apa, saya akan menjual dengan harga ini. HMPH, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kerugian sudah di depan mata. Hahaha. Saya sudah bilang sejak lama, hargamu terlalu mahal. Dan pelanggan sekarang ini ya, semua orang suka makan makanan gorengan. Siapa lagi yang makan mie instan goreng? Itu belum tentu. HMPH. Aku akan gunakan keahlian memasak mie goreng terbaik dari sistemku untuk memasak 1 porsi mie goreng yang sedap ini. Pasti bisa menarik pelanggan. Sudah selesai. Ah, Mie goreng ini baunya terlalu sedap. Aku juga pengen beli 1. Hang. Paman, lupa kupasnya ya. Aduh. Maaf ya. Ayo, aku buatkan lagi. Boleh, aku mau lagi. Oke. Aduh. Wah, baunya enak banget. Sepertinya dari mie instan spesial itu. Ayo cari. Benar, ini tempatnya. Bos, yang baru kamu goreng itu, kasih saya ya. Saya sudah ngiler banget. Ini saya buat untuk diri saya sendiri. Kalau begitu, saya kasih kamu dulu ya. Silakan. Hang. Enak sekali. Sangat luar biasa. Rasanya terlalu enak. Setelah makan, memang layak disebut mie instan terbaik. Bos, 1 porsi lagi. Baiklah.
3. Apa yang baunya begitu harum? Bro, kamu beli mie goreng instan ini di mana? Di warung malam dekat pintu gerbang sekolah. Namanya mie goreng instan terbaik. Mie goreng kulit ayam. Iya, di sini. Mie-nya enak banget. Aku kasih tahu ya, sekali coba, kamu gak bakal lupa. Mas, tambah 1 porsi lagi. Siap. Aku jadi tergoda dengan apa yang kamu bilang. Bos, aku juga mau 1. Baik, baik. Aku mau 2 porsi. Tambah sosis dan telur, oke. Rp30.000 per porsi. Ah, Hanya dari aroma ini saja, aku pasti harus mencicipinya. Ini pasti yang terenak yang pernah aku temui. bos saya. 1. Ya. Aku juga mau 1. Aku juga mau 1. Pembayaran Alipay 30 yuan. Pembayaran Alipay 30 yuan. Apa mereka gila, para pelajar ini? Mereka rela beli mie goreng yang mahal ini. Apa benar rasanya segitu enaknya? Kalau begitu, aku juga mau coba 1. Aku juga mau. Oke. Apa ini? Wah, aromanya enak. Nggak tahu apa. Mungkin itu yang tadi. Hehehe. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Ini buat kamu. Oke, siap. Ini buat kamu. Hati-hati ya, ini buat kamu. Oke, terima kasih. Ini pesanan Anda. Terima kasih, bos. Saya juga mau 1 porsi, ya. WeChat terima pembayaran 30 yuan. Sini. Hei. Enak, sungguh sangat enak. Mas, buatkan saya 1 porsi lagi. Maaf ya, sekarang semua lauk mie instan aku sudah habis. Aku harus tutup lapak. Jangan, aku antre setengah jam. Kamu mau tutup lapak. Dengan susah payah aku antre. Tapi akhirnya habis. Iya, 1 porsi ini saja tidak cukup buat makan. Kalau aku punya lapak, aku juga punya selada, ham, dan sosis. Pas banget buat tumis mie instan. Iya, nggak ada lauk. Kenapa takut? Ayo beli di warung bos. Bos, jangan buru-buru tutup warungnya. Kami mau beli bahan tambahan. Kamu tinggal masak saja. Betul-betul. Apa masih ada cara seperti ini? Memang kreativitas para pecinta makanan itu tak terbatas. Teman, apakah mie goreng di sini enak? Ini pasti yang terbaik yang pernah saya coba. Ini mie instan terenak yang pernah saya makan. Hahaha. Bos Sen. Semua koki di restoranmu sudah saya tarik. Sebaiknya kamu segera serahkan saja tokonya padaku. Jangan terlalu sombong. Bukankah itu cuma koki? Saya masih bisa cari lagi. Aha. Wanita yang keras kepala. Jangan minta aku untuk membeli nanti. Huhahaha. Kingshu, lihat apa yang aku bawa untukmu. Aku ini pemilik restoran. Pesan saja apa yang kamu mau. Semua gratis. Membeli makanan kaki 5 itu tidak sehat. Ya, tapi mie goreng di sini berbeda. Aku antri lebih dari setengah jam untuk membelinya. Coba deh. Terlalu berminyak.
Kalau makan ini nanti jerawatan. Kalau aku nggak makan, aku nggak peduli sama kamu. Aku sudah ngiler banget. Aromanya enak banget. Kayaknya lezat. Gimana kalau coba dulu? Enak banget. Mie goreng juga bisa seenak ini ya. Paman Jin, cepat coba. Baiklah, baiklah. Aku makan juga. Nggak boleh ya. Tapi aku cuma makan sedikit saja. Enak banget. Sekali gigit rasanya suasana hati langsung jadi lebih baik. Mau terus makan satu gigitan demi satu gigitan. Bukankah kamu bilang cuma makan sedikit saja? Aku nggak bisa mengendalikan diri. Yuewe, besok kita beli mie goreng lagi ya. Kamu nggak takut jerawat muncul? Sangat enak. Semakin saya makan, semakin ingin makan. Dan keterampilan koki sangat baik. Mungkin bisa menyelesaikan krisis restoran. Saya juga terlalu berpikir. Seseorang yang menjual mie goreng, bagaimana mungkin bisa menghidupi sebuah restoran? Tapi memang sangat enak. Kalau tidak, kita amati lagi. Teman-teman sekalian, maaf sekali. Sekarang mie instan saya sudah habis terjual. Saya benar-benar harus tutup, bos. Coba pikirkan lagi, saya sudah menunggu lebih dari setengah jam. Maaf sekali. Besok, pasti besok ya. Baiklah. Besok harus datang ya, siap. Malam ini aku berhasil menghasilkan lebih dari 3.000. Dulu saat bekerja bantu di restoran Jiang Cheng, sebulan cuma dapat 1.500. Sekarang kaya nih. Hehe. Selamat ya, tuan rumah. Dapat bonus. 120 poin memasak mie instan, dapat 120 poin. Apakah ingin ikut undian? Mendapatkan upgrade gerobak makanan. Ini sungguh luar biasa. Dengan gerobak makanan baru, maka barang yang bisa aku jual semakin banyak. Mulai menantikan untuk membuka keterampilan memasak tingkat atas lebih banyak, ya. Pinggangku dulu sakit akibat bekerja sebagai asisten koki. Terdeteksi host mengalami cedera otot pinggang. Bonus tambahan 1 kartu penguatan fisik. Punggungku tidak sakit lagi. Sistem, coba ini ya. Kenapa rasanya bahkan tubuhku jadi lebih kuat sedikit? Jadi aku tidak perlu khawatir tentang sakit punggung saat berjualan nanti. Tidur, besok lanjut berjualan untuk menghasilkan banyak uang. Kenapa Bos Cheng belum datang juga? Dia nggak libur hari ini, kan? Ayo. Semua orang datang cukup awal hari ini, tapi aku datang lebih awal. Kenapa terlambat 1 menit 39 detik? Bos Cheng, cepat, beri aku sebungkus mie instan. Aku juga mau 1. Jangan bicara dulu. Biarkan Bos Cheng fokus menggoreng mie. Selesai. Keterlambatan ini semua karena sekolah mendadak mengadakan rapat. Hai, Yuet. Ayo kita cepat antre. Kalau tidak, kita tidak akan bisa makan mie goreng instan. Ayo pergi. Jangan. Aku baru saja antre. Kamu sudah mau tutup. Pak Cheng, bisakah nanti dibatasi 1 porsi per orang? Aku sudah menunggu lebih dari setengah jam lagi. Tidak ada yang tersisa. Tidak bisa. Saya harus memberikan saran kepada sekolah. Supaya siswa mengurangi makan mie goreng instan. Sekolah harus membuat peraturan. Supaya siswa mengurangi makan mie goreng instan. Saya setuju. Kalau tidak kita semua tidak bisa makan mie goreng instan. Katakan apa yang ada di hatimu. Kan memicu kemarahan siswa. Saya juga tahu.
Tapi sejak semalam setelah makan mie goreng itu, aku terus mengingatnya. Dan aku sangat membutuhkan keterampilannya untuk menyelamatkan restoran Jiangcheng. Aneh, sosok orang ini terasa sangat familiar. Itu orang yang malam itu. Poin pemilik memenuhi syarat untuk undian. Apakah akan undi lagi? Mulai undian. Selamat kepada pemilik. Anda mendapatkan keterampilan memasak tingkat tinggi. Baozi. Ini benar-benar ajaib. Aku bahkan sudah belajar semua cara membuat bakpao. Dengan begitu besok aku bisa pergi ke SD Jiangcheng untuk berjualan sarapan. Dapat tambahan penghasilan. Tidur dulu. Anak-anak sekarang siapa yang masih makan bakpao pagi-pagi? Kalau kamu berbisnis seperti ini pasti nggak akan berhasil. Belum tentu. Bos, aku buru-buru. Tolong beri aku 5 bakpao. Ya. Ayo, terima kasih ya. Lihat, bisnis ini datang juga. Kucing buta bertemu tikus mati. Guru Liu, kamu terlalu ketinggalan zaman. Di zaman sekarang, siapa yang mau makan baozi? Sandwich dan kopi tidak enak. Bukankah ini sudah hampir terlambat? Hanya bisa mengandalkan baozi untuk sementara. Enak. Baozi ini sangat harum. Apakah ini terlalu berlebihan? Kamu pasti sedang berakting, kan? Ini benar-benar enak. Kalau tidak percaya, coba saja Hong. Ya Tuhan, ini pasti bakpao terbaik yang pernah aku makan. Bakpao yang begitu harum. Siapa lagi yang mau makan sandwich? Guru Liu, di mana kamu beli bakpao ini? Di gerbang sekolah. Di stan yang jual mie goreng istimewa itu. Saya akan pergi membeli 10 buah untuk dicoba. Guru Du, porsi makanmu benar-benar hebat ya. Bukankah ini karena baozinya terlalu enak? Lihatlah apa yang saya katakan. Anak-anak sekarang tidak mau makan baozi. Kalau dikukus begitu banyak baozi, akhirnya pasti dibuang ke tempat sampah. Mie instan goreng terbaik. Benar, ini tempatnya. Bos, tolong ambilkan saya 10 baozi. Baiklah. Berapa banyak? 10 buah. Kamu bisa habiskan. Ini saja belum cukup makan. Sudah, hati-hati panas. Hati-hati, kalau suka datang lagi. Sungguh luar biasa. Sekali jual sebanyak ini. Bukankah kamu penjual mie goreng di depan kampus kami? Penjual mie goreng instan, kan? Kenapa sekarang jualan bakpao? Mau coba satu nggak? Bos, aku akui, mie gorengmu nggak ada duanya. Tapi, apakah bakpao ini enak? Kalau begitu, aku beri kamu coba gratis. Kalau nggak enak, nggak bayar. Ayo, ayo. Enak banget. Bos, aku sangat berharap kamu bisa buka stand di depan gerbang universitas kita. Kalau tidak, saya tidak bisa makan bao yang enak setiap hari. Iya. Hei. Sebuah bao hanya makanan untuk mengisi perut. Apakah itu terlalu berlebihan? Bos, beri saya 2 bao. Datang. Sangat lembut, enak sekali. Rasanya seolah-olah mengingatkanku pada mantanku yang 36D. Kamu bilang apa? Kamu masih punya mantan? Kalian berdua jangan bertengkar. Bos, cepat berikan aku 1 baozi. Baiklah. Hati-hati, panas ya. Baozi ini benar-benar harum. Bos, minggir sana. Tambahkan 1 lagi untuk saya. Betul, saya juga mau 5. Nanti saya nggak kebagian. Semua ada semua. Semua orang bisa beli kok. Hati-hati panas ya. Sini. Ini saya pegangkan. Pelan-pelan ya. Mama, aku nggak mau makan bakpao.
Saya ingin makan hamburger. Hamburger tidak sehat. Dengarkan kata mama. Kita makan baozi saja. Bos, 2 baozi. Baiklah, saya mau makan hamburger. HMPH, datanglah untuk makan sup. Sayang, jangan menangis. Coba ini, enak kok. Tidak enak, tidak enak. Ini tidak enak. Aku tidak mau kamu mencobanya. Bos, apa yang terjadi dengan bakpao ini? Kenapa si kecil tidak bicara? Enak sekali. Ini pertama kalinya aku makan sesuatu yang begitu enak. Aku masih mau makan. Ternyata karena bakpao ini terlalu enak. Anak ini biasanya sangat pemilih dalam makanan. Ini adalah pertama kalinya dia begitu antusias makan sesuatu. Benarkah ini enak sekali? Saat menggigit bakpao ini, jusnya langsung memenuhi seluruh mulut. Wanginya enak sekali. Ibu sudah menghabiskan semua bakpao. Tuan, tolong kemas 3 bakpao lagi untuk kami. Baiklah. Ini. Ibu. Bagaimana kalau kita makan bakpao setiap hari? Tentu saja bisa. Mengapa? Bahkan anak yang paling cerewet soal makanan pun kalah sama bakpao. Aku harus coba seberapa enaknya ini. Ayo, ayo, ayo. Bos, 1 buat saya. Saya juga mau 1 bakpao. Baiklah, saya juga mau 1. Saya juga mau 1 bakpao. Baiklah, aku juga mau 1. Pegang baksonya dengan baik. Hati-hati panas, ini untukmu. Makanlah, bos. Ini yang paling otentik dengan kulit tipis dan isian banyak. Bakso dengan 18 lipatan, tambah 10 lagi. Bos, aku mau biar keluargaku juga coba. Apa itu bakso terenak di dunia? Sekelompok orang tua sedang berdiskusi di grup. Kedai penjual bakpao di depan gerbang sekolah sangat menyedihkan. Membuat hau-hau di rumah jadi berisik banget. Aku mau lihat. Sebenarnya apa sih yang membuat bakpao itu begitu memikat? Mie goreng super enak. Penjual bakpao ini benar-benar enak. HMPH. Benar-benar sekelompok orang tua yang tidak pernah melihat dunia. Bos, 2 bakpao. Tolong. Baik, siap. Kenapa bau siomay ini begitu sedap? Hati-hati ya, panas. Siomay ini benar-benar enak. Lebih enak dari yang dibuat pembantu rumah tangga saya. Bos, kamu besok juga akan datang ke sini jualan. Datanglah. Kalau begitu, aku juga akan datang besok untuk membeli siomay dari kamu. Jangan sampai kamu ninggalin aku ya. Ayo. Sangat merekomendasikan gerai baozi di depan sekolah. Ini pasti yang terlezat yang pernah saya makan selama hidup. Aduh, para siswa sudah pergi ke kelas. Saya juga harus pulang untuk menyiapkan bahan mie instan goreng malam ini. Pagi ini saya sudah menghasilkan lebih dari 3.000. 2 kali berjualan dalam sehari berarti 6.000. Selama sebulan ini saya sudah mendapatkan 180.000. Kaya. Kenapa ada orang menangis? Dengar-dengar dari rumah Bibili, pemilik rumah. Dia biasanya baik padaku. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku harus pergi melihat. Jangan menangis. Jangan menangis. Bibili. Ada apa ini? Bukankah dia suami adik Xiao Hui? Selalu bermalas-malasan. Kamu masih harus menghasilkan uang untuknya, Xiao Hui. Tapi hari ini Xiao Hui baru saja dipecat. Langsung saja dia memukul orang. Aku bilang, setiap kali kamu dipukul, kamu selalu lari ke rumah ibu.
Jadi kamu di sini hanya untuk selingkuh, ya? Bukan, dia adalah penyewa di rumah ibuku. Jangan sembarangan menuduhku. Ah, kebetulan aku sedang kekurangan uang sekarang. Berikan uang sewa padaku. Du Zihe, kamu sakit ya? Lepaskan aku, lepaskan. Dia berikan uangnya padaku. Aku akan lepaskan. Ah, Wah, kartu penguat fisik dari sistem. Kartu ini benar-benar hebat. Aku bahkan tidak terlalu kuat menariknya. Dia benar-benar melempar Du Zihe. Tunggu saja. Tunggu sampai saya pulang. tidak, tidak, tidak. Maaf, Xiao Chen. Telah membuatmu tertawa. Orang seperti Du Zihe ini, pilihan terbaik adalah bercerai. Entah apa yang ada di pikiran Hui Jie. Lupakan saja, yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk membantu Kak Hui menghasilkan uang. Sudah ada Kak Hui. Bukankah kamu bisa membuat bubur kacang hijau? Kalau begitu ikut aku berjualan bubur kacang hijau saja. Berjualan di pinggir jalan, kamu coba saja dulu. 你来试试。 Berjualan di pinggir jalan benar-benar bisa menghasilkan uang. Kenapa aku bisa terbawa suasana dan ikut Xiao Cheng datang ke sini? Bos, kamu datang 32 detik lebih awal hari ini. Aku sangat suka itu. Bos, cepat, cepat, goreng. Aku sudah nggak tahan lagi buat ngeluarin air liur. Segera datang, segera datang. Di sini ada yang jual bubur kacang hijau. Pas banget buat makan mie goreng. Kakak, beri aku 1 gelas, ya. Aku juga mau. Baiklah, baiklah. Jangan rebutan, jangan rebutan. Sudah selesai, iya. Terima kasih, Pak. Pegang ini. Tidak menyangka bisnis di kota kecil ini begitu bagus. Setelah para pelajar membeli mie instan, mereka hanya sekadar mampir ke tempatku untuk membeli bubur kacang hijau. Dalam 1 jam ini aku sudah menghasilkan lebih dari 400. Ini. Aneh, hari ini entah kenapa. 1 orang bisa membeli belasan porsi. Mereka semua adalah ketua grup pembelian. Tambah 5 yuan bisa membeli 1 porsi mie goreng instan lagi. Rp5.000 per porsi, mahal sekali. Mie goreng ini enak sekali. Jangan bilang hanya 5.000. Bahkan kalau 10.000 pun ada yang mau bayar. Tidak menyangka hanya menggoreng mie. Sekelompok siswa ini bahkan menemukan grup pembelian. Bos, Anda harus tegas menindak perilaku calo seperti ini. Terapkan pembatasan pembelian. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa dapat. Baiklah, mulai sekarang kita batasi setiap orang 2 porsi per kali. Berusaha agar semua orang bisa makan. Hore untuk bos. Aku suka bos yang punya prinsip seperti ini. Aku harus cepat-cepat buat teman sekamarku turun antre. Jangan lagi mikir cari pembeli pengganti. Oke. Bos, jangan terus-menerus berjualan di Universitas Jiangcheng ya. Di Universitas Pendidikan kami juga banyak penggemarmu. Universitas pendidikan kalian semua merebut makanan kami. Kamu juga mau merebut bos kami. Sial, wakil bosmu menolaknya dengan keras. Aku cuma ngomong sembarangan saja. Tapi itu tidak boleh. Bos Cheng adalah warisan berharga dari Universitas Desa. Semua jangan ribut dulu. Aku sudah menyiapkan banyak makanan hari ini. Pastikan semua orang bisa makan. Aku menyiapkan total 300 porsi lauk. Kenapa cepat sekali habis? Teman-teman semua, maaf ya, bahan makanan itu sudah habis terjual. Maaf ya. Bos, kamu bohong. Kamu bilang semua orang bisa membelinya, kan? Jangan ya. Sudah menunggu lebih dari setengah jam tapi tetap tidak dapat makan. Saudara di depan terlalu kejam. Juga tidak bilang untuk sisakan sedikit untuk orang lain. Bolehkah saya mencicipi sedikit? Maaf sekali. Besok saya pasti siapkan lebih banyak lauk. HMPH, akhirnya gerai sebelah kehabisan lauk. Bisnisku juga harusnya jadi lebih bagus. Mie goreng instan yang super enak. 30 yuan per porsi. Benar-benar enak. Kalau tidak enak, gratis. Bos saya mau 1. Siap, segera selesai. Hei, berikan.
tunggu sebentar ya. Bos, mie goreng ini rasanya terlalu buruk. Ya, masih jual dengan harga segitu mahal, bos. Bisa refund uang saya nggak? Tidak mungkin. Gimana mungkin? Mie goreng yang saya buat pasti nggak buruk rasanya. Kamu nggak mungkin dipekerjakan oleh pemilik stan sebelah, kan? Khianat untuk menghancurkan lapakku? Ya, percaya nggak? Coba rasakan sendiri. Ini persis sama yang aku buat di kantin sekolah. Bahkan anjing pun nggak mau makan. Aku mengerti. Pasti karena Bos Cheng bikin mie goreng instan yang enak banget. Sampai bikin selera kita jadi tinggi. Mereka jadi terlalu pilih-pilih soal makanan. Jadi, kita baru merasa mie instan biasa itu sangat tidak enak. Sudahlah. Mending tunggu Bos Cheng besok datang berjualan. Hei, jangan pergi. Ayo, jangan pergi. Kalau sama-sama mie goreng instan, aku nggak percaya orang bernama Cheng bisa masak seenak itu. Lawang, ini adalah porsi mie goreng terakhir yang aku beli di warung sebelah. Ayo cepat coba rasanya. Ada apa yang enak untuk dicoba? Bukankah ini hanya rasa mie instan? Hong. Bagaimana mie ini bisa dimasak begitu enak? Jika dibandingkan, mie instan yang saya masak benar-benar sampah. Apakah se-ekstrim itu? Kalau begitu, saya coba deh. Wow, ini enak banget. Ini pasti mie goreng ternak yang pernah saya makan. Tidak mungkin selama orang yang bernama Cheng ini terus berjualan di sini. Kita tidak akan bisa mendapatkan pelanggan. Kita harus mencari cara untuk menjatuhkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Halo, ini kantor pengawasan kota. Saya melaporkan ada yang memasukkan biji popi ke dalam makanan. Xiao Cheng, kamu benar-benar hebat. Baru hari pertama berjualan, sudah mendapatkan kurang dari 1.000 yuan. Luar biasa. Kamu Cheng Yan, kan? Kami dari Badan Pengelola Kota. Ada yang melapor bahwa makananmu bermasalah. Ikut kami sebentar. Pak Polisi Pengelola Kota, kalian pasti salah paham. Makanan di kota kecil ini semuanya paling bersih. Bagaimana mungkin ada masalah? Ini pasti salah paham. Kita sudah mencoba begitu banyak kali. Tidak ada masalah sedikit pun. Lapak bos adalah yang terbersih di sekitar sini. Kami percaya pada bos. Begitu pagi tiba. Tenanglah sebentar. Chen Yan, silakan ikut kami ke kantor pengelola kota untuk diinvestigasi. Baik, saya akan ikut kalian. Teman-teman sekalian, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian makan makanan yang tidak sehat. Bos Chen. Kami terima kasih padamu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Xiao Cheng, aku akan pergi bersamamu. Aduh, Jie Hui, sudah begitu larut. Kamu pulang terlalu larut. Bully harus khawatir. Oh ya, jangan sekali-sekali bilang pada Bully tentang apa yang terjadi. Baiklah, kamu harus hati-hati ya. Tenang saja, pulanglah lebih awal. Cheng Yan, akui kesalahanmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengaku apa? Seseorang melaporkan bahwa kamu menambahkan biji popi ke dalam makanan. Kalau tidak, bagaimana kita membawamu ke sini? Bukankah kalian sudah mengambil sampel dari gerobak makanan untuk diperiksa? Kalau memang ada kulit popi, aku bersedia dihukum mati. Masih berani membantah? Kamu baru berjualan beberapa hari sudah banyak pelanggan datang. Kamu berani bilang tidak ada masalah sama sekali. Hasil pemeriksaan Lao Zhao sudah keluar. Tidak ditemukan unsur apapun. Maaf, Pak Cheng. Tadi saya terlalu terburu-buru berpikir. Saya tidak sopan terhadap Anda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak apa-apa, salah paham sudah diselesaikan kan? Bolehkah saya pergi dulu? Tentu saja boleh. Tidak, kamu belum bisa pergi. Laporan tes sudah keluar. Mie goreng saya tidak mengandung kulit popi. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kamu mau apa, Master Kobayashi? Semua orang bilang mie goreng Bos Cheng itu istimewa. Aku juga ingin mencicipinya. Ini kan cuma iseng saja. Tidak apa-apa. Kalau ada yang ingin makan, kalau begitu, aku buatkan. Bagus sekali. Akhirnya bisa memuaskan lidahku. Wanginya sangat sedap. Bos Chen memang tidak salah. Mie goreng instanmu benar-benar luar biasa. Bos Chen,
Saya pesan 1 porsi. Baiklah. Silakan. Enak sekali. 好吃。 Rasa mie goreng instan ini benar-benar memikat. Iya, benar-benar harum. Bos Cheng ya. Apakah kamu selalu berjualan di depan Universitas Jiangcheng? Iya, setiap hari jam 9 pagi. Kalau begitu, mulai dari sekarang, aku akan antre di sana setiap hari. Kalau begitu, kamu harus datang lebih awal ke stan Pak Cheng. Anak-anak yang antre bisa sampai membentuk barisan panjang. Aku dilaporkan orang dengan niat jahat, dituduh menaruh kulit opium ke makanan. Setelah Dinas Pengawasan Kota memeriksa, mereka membuktikan bahwa barang saya layak dan sehat. Ternyata tidak terduga. Ternyata para petugas kota itu juga terpesona oleh makananku. Mereka jadi pelangganku. Ini namanya apa ya? Aduh, Xiao Chen, akhirnya kamu kembali. Aku khawatir sekali. Hui Jie, bukankah aku bilang jangan beritahu Buli? Aku juga khawatir tentangmu, kan? Apakah kamu ditangkap, dipaksa mengaku dengan penyiksaan berat? Aunty Li, sekarang sudah zaman apa ini? Tenang saja, tidak apa-apa. Baik sekali. Kalau begitu, baguslah. Aunty Li, Hui Jie, lihat waktu juga sudah tidak siang lagi. Kita pulang lebih awal saja istirahat. Besok juga harus keluar jualan lagi. Kami pergi dulu ya. Dadah, selamat malam. Selamat, poin tuan rumah telah melewati 1000. Apakah ingin melakukan 10 kali undian sekaligus? Undian 10 kali. Tanpa disadari, aku sudah mengumpulkan 1000 poin. Harus melakukan undian. Mulai undian. Selamat, tuan rumah mendapatkan keahlian membuat kue. Selamat, Anda mendapatkan 1 set pakaian koki tingkat khusus. Mendapatkan 1 kulkas. Mendapatkan 1 komputer dan 1 mesin cuci. Mendapatkan 1 AC. Sialan. Ini benar-benar seperti mengganti senjata lama dengan yang baru. Asalkan kamu rajin berjualan untuk mengumpulkan poin, uang, mobil, dan rumah pasti akan kamu dapatkan. Benar sekali. Puncak kehidupan sudah di depan mata. Duduk, kamu mendapatkan tingkat tertinggi yang baru. Besok pasti bisa mengejutkan semua tamu. Akan laris. Tidur, besok lanjut berusaha. Kak King, yang kamu pikirkan terus itu, pemilik mie goreng, kembali lagi ke Universitas Jiangcheng untuk berjualan. Siapa yang memikirkan itu? Oh iya. Apa maksudmu dengan kembali? Kamu belum tahu. Dia dilaporkan oleh rekan seprofesi kemarin karena menambahkan opium ke dalam makanan. Sudah masuk ke kantor pengelola kota. Apa dia baik-baik saja? Lihat kamu panik sekali. Tenang saja, dia sudah membuktikan ketidakbersalahannya dengan kemampuan. Untung itu cuma salah paham. Kalau dia benar-benar melakukan pelanggaran, siapa yang akan menyelamatkan restoran ini? Tapi bosnya tampan dan pandai memasak. Kalau menikah dengannya juga pilihan yang bagus. Oh iya, kamu belum ketemu Bos Cheng, kan? Aku kirim fotonya ke kamu. Orang yang masak mie goreng itu kok dia. Ini uang tutup mulut 1000 yuan. Anggap saja tadi malam tidak pernah terjadi apa-apa. Bukankah dia pria yang mengambil keperawanan aku? Makanya waktu lihat punggungnya kemarin, rasanya sangat familiar. Kuat sekali, kuat sekali. Kenapa kamu diam saja? Tidak apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku harus menutup telepon dulu. Dulu aku yang bilang padanya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Sekarang malah aku yang harus mencarinya untuk menyelamatkan restoran. Aduh, bilang saja bagaimana.
Harus dilakukan. Aduh. Hidupku dan hidupnya tidak ada keterkaitan. Kecuali untuk mie instan yang digoreng. Sebenarnya aku mencarinya untuk mie instan yang digoreng. Untuk menyelamatkan restoran. Kamu bilang ada urusan saat ditelepon. Ternyata hanya datang untuk membeli mie instan goreng dari Chef Cheng. Betapa kebetulan aku bertemu San Yu. Jika dia tahu, aku dan Cheng Yan pernah memiliki hubungan. Lalu bagaimana aku bisa hidup? Kita kan sahabat baik. Tapi kamu malah diam-diam makan sendiri tanpa bilang aku. Aku benar-benar kecewa. Aku nggak mau makan. Apa nggak boleh? Hehe. Sudah datang juga. Ayo ikut. Ah, jangan ah. Kok kamu? Kenapa dia bisa datang? Setelah hari itu berhubungan, dia tidak memberiku uang tutup mulut. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, kan? Atau berpura-pura tidak mengenal. Cheng Yan mengenaliku. Selesai. Sui akan tahu bahwa aku pernah berhubungan dengannya. Mulai sekarang aku tidak akan pernah punya muka untuk bertemu orang lagi. Kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak mengenal Cheng Yan saja. Kalian berdua saling mengenal. Tidak kenal. Berpura-pura. Kalian berdua terus berpura-pura. Apa sifat Pak King aku masih bisa tidak tahu. Biasanya dia sangat dingin. Hari ini malah merah muka karena seorang pria. Di dalamnya pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Cepat atau lambat aku akan mencari tahu kebenarannya. Bos Chen, berikan 2 porsi mie goreng. Hari ini mie goreng itu habis. Mau coba tidak kue yang baru aku buat? Kamu ternyata juga bisa membuat kue. Ya, kamu tidak hanya bisa masak mie goreng. Ternyata kamu juga bisa membuat kue. Ah. Coba cicipi. Enak. Kuenya langsung lumer di mulut. Lebih enak dari yang aku makan di hotel bintang 5. Bos Chen, hanya dengan keahlianmu ini saja. Siapapun yang menikah denganmu, pasti akan hidup bahagia di sisa hidupnya. Suri, kamu ngomong apa sih? Apa aku salah ngomong? Banyak makanan enak seperti ini. Siapa yang makan tidak akan bingung. Ayo, sudah. Jangan ngomong lagi. Bos Chen, tolong bungkuskan semua yang tersisa untukku. Baik. Kamu tidak mau diet lagi. Ah, siapa yang bisa menolak kue yang enak seperti ini? Tidak kusangka Cheng yang tidak hanya pandai memasak mie goreng instan. Bahkan kue buatannya juga luar biasa. Kalau dia bisa membantu saya, restoran ini masih bisa diselamatkan. Aku Yue ada di sini. Aku tidak enak membicarakan hal ini. Mending lain kali saja diam-diam cari Cheng Yan. Ya. Baiklah. Sampai jumpa ah. Aduh. Xiao Chang, kamu sama cewek yang tadi pakai gaun putih itu. Pasti ada hubungan. Haha, Kak Hui, kamu bercanda ya? Barangnya sudah hampir habis terjual. Kalau begitu, ayo kita cepat pulang saja. Hei, pegang. Wah. Pagi ini jual bakpao dapat 3.982 yuan. Malamnya kue dapat 5.219 yuan, totalnya adalah 9.201. Saya pergi. Harga rumah di Jiangcheng saat ini sekitar 20.000 per meter. Berdasarkan pendapatan saya saat ini, dalam waktu sekitar setengah tahun saya bisa membeli rumah seluas 100 meter. Tidak benar.
Aku akan membuka lebih banyak keterampilan memasak yang hebat. Saat itu pendapatanku hanya akan semakin tinggi. Hah! Aku mau tidur, besok aku harus menyiapkan lebih banyak bahan makanan. Berusaha agar pendapatan harian bisa lebih dari 10.000. Oh, wow, Mama, Mama, aku mau makan baozi. 妈妈，我要吃包子。 Mama, Mama, aku mau makan baozi. Orang yang antre begitu banyak. Kalau kamu terlambat, itu sudah terlambat. Kenapa kamu tidak bangun lebih awal? Setiap kali terlambat karena kamu bangun kesiangan. Aku hari ini bangun cukup awal. Itu karena kamu takut tidak bisa makan bakpao enak. Kemarin aku sudah bilang supaya kamu bangun lebih awal. Tapi kamu malah punya bakpao. Sedangkan aku tidak punya. Bocah nakal ini cuma tahu membongkar rahasia ibu. Segera pergi ke kelas. Ayo. Biarkan. Bos, ingin membeli bakpao Anda memang tidak mudah. Sudah antre hampir 1 jam. Maaf ya, tidak menyangka hari ini orangnya agak banyak. Kalau tidak, kamu mau kerja di rumahku saja. Aku akan bayar kamu 100.000 sebulan. Kamu hanya perlu bertanggung jawab membuat bakpao untuk aku makan setiap hari. Itu saja. Bos, ikut saja. Mulai sekarang kamu tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian lagi. Hei, apakah kamu pernah berpikir? Kalau bos setuju, kita nanti tidak akan punya bakpao lagi. Mie goreng instan dan kue-kue juga tidak ada lagi. Bos, jangan ya. Kamu harus bertahan. Jangan menyerah pada kekuatan uang yang jahat. Kami masih membutuhkanmu. Tenang saja, saya akan tetap berjualan. Itu bagus, itu bagus. Ayo, cantik. Syukurlah saya memiliki tekad yang kuat. Dan sistem yang hebat. Kalau tidak, saya benar-benar akan terpengaruh dengan gaji tinggi 100.000 sebulan. Poin pemilik telah kembali melewati 1.000. Apakah akan melakukan 10 kali undian? Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis jualan, kecepatan saya dalam mendapatkan poin juga semakin cepat. Sistem mulai mengundi. Selamat kepada tuan rumah atas keahlian memasak daging merah rebus tingkat atas. Tidak menyangka ada begitu banyak trik dalam memasak daging merah rebus. Untung ada sistem ini. Membuatku bisa menguasainya dalam sekejap. Namun, seiring aku menguasai semakin banyak keahlian memasak tingkat atas, gerobak makananku mulai terasa kecil. Sudah saatnya ganti gerobak baru. Selamat, gerobak makanmu telah ditingkatkan. Tidak disangka ini adalah 10 kali undian. Benar-benar apa yang aku inginkan ada di sini. Ini ada gerobak makanan baru. Malam ini aku bisa langsung buka stand jualan daging merah rebus. HMPH. Besok malam di tempat biasa, jangan sampai ketinggalan. Akan ada produk baru yang dirilis. Paman Jiang, apa yang dikatakan oleh selingkuhannya? Bos Cheng bilang di grup, malam ini akan ada produk baru yang keluar. Apa sih selingkuhannya? Tolong bicara dengan baik. Apa sih produk baru? Bos Su tidak bilang, tapi di grup setidaknya ada ratusan orang yang membalas. Malam ini kita harus berebut produk baru. Lagi pula sekarang semua orang tahu. Produksi Cheng Yan pasti berkualitas tinggi. Semua orang sedang menantikan ini. Kamu mau ikut pergi? Home? Aku tidak jadi pergi. Kamu saja yang pergi. Sebelumnya yang ngotot mau ketemu Bos Cheng itu kamu.
Tapi setelah ketemu, kamu malah seperti menghindarinya. Mana ada. Aku kan sibuk dengan pekerjaan di restoran. Aku tidak menyangka, Bos Cheng adalah orang yang malam itu berhubungan dengan aku. Kalaupun harus ketemu dia lagi, juga harus menghindar dari Yue Wei. Kamu cepat antri saja. Bisnis Pak Cheng begitu bagus. Kalau kamu terlambat, nggak akan dapat film baru. Kamu benar. Aku harus cepat ke sekolah. Jangan bergerak dari antrian. Pak Cheng, akhirnya kamu datang. Aku sudah antri selama 1 jam. Apa sebenarnya produk baru yang kamu maksud? Ini daging babi kecap. Mau coba? Apakah daging babi kecap ini terasa sangat berminyak? Aku masih harus diet. Kakak, jangan dong. Kasih tempat saja. Masih banyak orang yang antre di belakang. Aku bersumpah di depan langit. Pasti sangat berminyak. Biarkan aku merasakan dosa ini. Aku rasa kamu takut tidak bisa makan babi kecap. Mungkin sengaja ngomong balik ya. Guli hitungannya sampai menyentuh wajahku. Kalau begitu aku sudah tahu semuanya. Apakah kamu menunjukkan ekspresi yang begitu jelas? Jangan ribut, Bos Cheng. Pertama, beri aku 1 porsi. Baiklah. Sudah siap, ya. Babi kecap ini langsung meleleh di mulut. Harum tapi tidak enak. Bos Cheng ini benar-benar enak sekali. Berikan saya 1 porsi lagi. Tidak diet lagi. Buat apa saya diet lagi? Daging rebus merah ini enak sekali. Bos Chen, cepat beri saya 1 porsi lagi. Maaf ya, daging rebus merah hari ini dibatasi pembeliannya. Setiap orang hanya boleh beli 1 porsi saja. Jangan, 1 porsi ini tidak cukup memuaskan. Boleh dibatasi pembeliannya. Bos Cheng, aku mendukungmu. Ayo. Enak sekali. Bolehkah aku menarik kembali kata-kataku tadi? Bos Cheng, jangan batasi pembeliannya lagi. Aku masih ingin makan lagi. Kamu cepat makan dan segera pergi. Kamu tidak lihat kami semua sedang menunggu di sini. Hei bos, kasih saya 1 porsi juga. Hanya mencium baunya saja sudah tidak bisa menahan air liur. Saudara di depan, bisa cepat sedikit. Saya hampir mau menangis. Semua jangan terburu-buru. Saya segera akan menyalakan kompor dan mulai memasak. Orang-orang ini bukan orang tua siswa di sekolah dasar Jiangcheng. Larut malam begini, kenapa mereka muncul di universitas? Cepat lihat, stan bos ada di sana. Kita harus cepat ke sana. Kalau tidak, semua produk baru hari ini sudah terjual habis. Cepat, ayo jalan. Bos Chen, kami lihat pesan di grup. Segera kami akan datang. Anak saya juga ingin ikut datang. Haha, tapi saya tidak mengizinkannya datang. Anak-anak kan, malam harusnya tidur. Makan apa malam-malam? Betul sekali. Para orang tua, hari ini menu baru kita adalah daging merah rebus. Tapi jumlahnya terbatas. Jadi setiap orang dibatasi beli 1 porsi saja. Masing-masing dibatasi 1. Iya. Aduh, kita terlalu sembrono. Halo, sayang. Ada masalah besar. Produk baru hari ini, masing-masing dibatasi 1. Kalau begitu, kamu segera datang. Oh iya, bangunkan juga anak kita. Kalau ada 1 orang lagi, bisa beli 1 lagi. Cepatlah. Oke. Wow, kakak kedua. Orang tua ini berjuang demi membeli 1 porsi daging merah lagi. Mulai pinjam anak di mana-mana. Mie goreng keren. Benar? Di teman-teman kita di media sosial bilang ini tempatnya. Teman-teman di media sosial. Iya, kita lihat di media sosial.
Di Jiangcheng ada sebuah kios ajaib, menjual semua makanan lezat dunia. Ini benar-benar membuat kami berdua tergoda. Kami sengaja dari Qingcheng sebelah, menempuh perjalanan 3 jam baru sampai. Kalian sengaja mengendarai mobil selama 3 jam, hanya untuk datang ke sini membeli makanan. Iya. Tidak heran. Katanya pecinta kuliner adalah kekuatan produksi utama penggerak ekonomi. Demi seporsi makanan lezat, aku menempuh perjalanan jauh. Biaya bensin dan tol sepanjang jalan bukan jumlah yang kecil. Bos, tolong buatkan aku 1 porsi segera. Aku ingin lihat apakah sama seperti yang dikatakan di internet. Baiklah. Sudah siap. Enak. Segala kelelahan sepanjang perjalanan langsung hilang. Demi seporsi makanan ini, jangan bilang cuma nyetir 3 jam. Bahkan nyetir 6 jam pun tetap sepadan. Ini benar-benar daging rebus kecap terbaik yang pernah saya makan. Tidak bisa, harus saya unggah ke internet, biar bisa pamer ke mereka yang belum mencicipinya. Nyetir 3 jam, akhirnya bisa makan di warung legendaris ini. Rasanya seimbang dengan perjuangan saya dan teman-teman sepanjang malam. Akhirnya sampai juga. Aku ingin punya 2 kaki lebih panjang, bisa berlari lebih cepat. Bos Chen, ada produk baru lagi. Paman King hari ini ada urusan, tidak ikut aku. Bos Chen, kamu cuma mau bertemu Jingshu. Kamu belum jawab pertanyaanku, kan? Guru Su, jangan bercanda. Aku dan Jingsu tidak ada apa-apa. Siapa yang percaya, kan? Begitu disebut namamu, wajah Jingshu langsung memerah. Biasanya dia sangat dingin dan cuek. Ini adalah kali pertama pohon besi berumur 1000 tahun berbunga. Guru Su, bukankah kamu datang untuk membeli daging rebus manis? Hari ini tersisa 2 porsi saja. Di grup kan bilang 1 orang hanya boleh beli 1 porsi. Ini pasti disediakan khusus untuk seseorang, kan? Enak banget. Tak sia-sia aku berlari sepanjang jalan. Kakiku hampir remuk. Spesial datang ke sini. Karena semangkuk daging merah yang enak ini. Hari ini aku tidak akan memaksa kamu dan Paman Jing tentang hubungan kalian. Sampai jumpa. Aku dan Jingsu hanya kebetulan saja. Apa hubungannya? Sudahlah, tak mau mikir lagi, lebih baik pulang dan tidur cepat. Tidur lebih awal, keluar lebih pagi untuk berjualan, cepat dapat uang. Bos Yo sebelah mencuri koki restoran ini. Bisnis restoran ini semakin buruk. Bulan lalu saja sudah rugi puluhan ribu. Ini harus bagaimana ya? Aduh, barang baru sudah dibeli. Istirahat dulu dan coba rasakan. Aku mau bilang, ini benar-benar sangat enak. Aku nafsu makan hilang. Tubuh adalah modal utama perjuangan. Meski nafsu makan hilang, tetap harus makan sedikit. Lagi pula ini khusus disiapkan oleh Bos Cheng untukmu. Disiapkan khusus untukku. Baiklah, aku coba 1 suapan. Aduh, ya ampun. Kenapa ini begitu enak? Aku sudah makan 1 gigitan. Perasaanku jadi lebih baik. Bukankah kamu bilang cuma mau coba 1 gigitan? Kamu salah dengar. Aku bilang cuma mau coba 1 gigitan. Baiklah, kamu benar-benar mau nggak sisakan untukku sama sekali. Ini memang dia khusus simpan untukku. Makan mie instanmu saja, Shen Jingshu. Kau ini, orang yang melupakan teman karena melihat kecantikan.
Cheng Ye, kan, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jiangcheng. Ada urusan apa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencari saya? Sepertinya Mer. Cheng belum tahu apa yang terjadi. Xiao Liu, tunjukkan video kepada Mer. Cheng. Berkendara selama 3 jam. Akhirnya bisa menikmati makanan dari tempat legendaris. Video ini sudah menyebar di internet. Suka, bagikan, dan komentar bahkan telah menembus 100.000. Bahkan banyak akun berita resmi telah melakukan repost. Singkatnya, Bos Cheng, lapak Anda menjadi viral di internet. Ya, menurut penilaian dari Dinas Pariwisata kami, dalam beberapa hari ke depan, akan ada banyak netizen yang datang ke Jiangcheng karena tertarik dengan lapak Anda. Ini tidak hanya akan menambah penghasilan Anda dari berjualan. Selain itu, juga akan memberikan bantuan besar bagi pariwisata Jiangcheng. Saya hanya berjualan di kios, tetapi juga bisa untuk Biro Kebudayaan dan Pariwisata Jiangcheng. Membawa perkembangan besar bagi pariwisata. Ini terlalu berlebihan, kan? Faktanya memang begitu. Biro Kebudayaan dan Pariwisata kami segera membuat rencana cadangan, dan secara khusus menghubungi Anda, juga untuk menyambut para wisatawan yang akan datang dengan baik. Oh, apakah saya perlu melakukan sesuatu? Silakan ikut kami sebentar. Kepala kantor ingin bertemu dengan Anda, boleh? Ah, Bu. Tidak baik. Xiao Cheng dibawa lagi. Anda pasti Bos Cheng yang sedang viral di internet. Ya, memang muda dan berbakat. Kepala kantor, kalau ada apa-apa tolong langsung saja. Baik, saya akan langsung ke inti. Bos Cheng. Saya datang khusus untuk menemuimu. Hanya satu tujuan, yaitu ingin mencicipi keahlianmu. Begitu banyak wisatawan, semua karena pujian di internet tentang hasil kerjamu. Datang ke Jiangcheng karena ingin membuktikan, kalau makanan yang kamu buat, tidak semenarik yang dikatakan di internet. Para wisatawan pasti akan kecewa dan pulang dengan perasaan tidak puas. Ini akan sangat mempengaruhi citra kota Jiang kami. Agar makananmu tidak mengecewakan para wisatawan, aku harus mencicipinya terlebih dahulu. Kalau tidak memenuhi standar, kamu berhenti berjualan selama beberapa hari. Percayalah, aku pasti membuat makanan yang enak. Tidak ada satupun wisatawan yang bilang tidak enak. Pemuda, jangan terlalu sombong. Setiap orang punya selera berbeda. Wisatawan dari kota yang berbeda menyukai rasa yang berbeda pula. Apakah kamu berani menjamin bahwa kamu bisa memenuhi semua permintaan orang? Atau biarkan fakta yang berbicara, Bos? Baru saja aku tidak mengendarai gerobak dagangku ke sini. Apakah di sini ada dapur? Sudah disiapkan sejak lama. Ikuti aku, baiklah. Sudah siap, cicipi saja. Rasanya sangat harum. Rasa daging merah ini benar-benar luar biasa. Hanya satu suapan saja, saya bisa memastikan, pasti bisa menaklukkan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Kepala distrik, Anda meminta saya mencari koki bintang dari berbagai hotel. Semua sudah tiba. Bos Chen, kali ini Anda sangat terkenal di internet, membawa banyak pengunjung. Itu sangat penting bagi kota Jiang. Kami khawatir pengunjung datang dengan semangat, tapi pulang dengan kekecewaan. Jadi, saya sudah mengundang koki bintang 5 lebih awal. Semoga mereka nanti bisa ikut berperan sebagai pedagang makanan. Tidak masalah, kepala, saya bisa mengerti. Beritahu para koki bahwa mereka tidak diperlukan lagi. Kenapa? Saya sudah menghabiskan banyak energi, hanya untuk mengundang mereka ke sini. Cobalah sendiri, dan kamu akan tahu. Ah! Ya ampun, bagaimana bisa daging merah ini begitu enak? Aku merasa, lebih enak daripada masakan andalan koki bintang 5. Kamu masih makan, aku belum puas makan. Sepertinya aku lupa sesuatu. Benar, koki-koki bintang 5 itu masih menunggumu di ruang rapat. Aduh. Daging babi merah ini terlalu enak. Saya juga lupa tentang hal ini. Baiklah, segera beritahu mereka. Katakan saja tidak perlu jadi penjual tamu. Dengan keahlian Bos Cheng sudah cukup. Kami sudah datang. Kepala Chen, kami juga untuk pengembangan pariwisata Jiangcheng. Kami sudah membatalkan semua urusan di hotel masing-masing. Tapi sekarang kamu menyuruh kami pulang. Bukankah ini mempermainkan kami? Teman-teman,
Maaf telah merepotkan kalian semua. Untuk semua kerugian ekonomi, Dinas Pariwisata akan mengganti sesuai harga. Ini bukan soal uang, tapi soal harga diri. Dari kita semua, siapa yang bukan koki kelas 1? Akhirnya karena seorang penjual kaki 5, kami disuruh pulang. Kalau ini tersebar, pasti akan ditertawakan oleh rekan seprofesi. Kalau yang menertawakan adalah senior di industri ini, kami pulang juga tidak apa-apa. Tapi ini cuma seorang penjual kaki 5. Hahaha. Tidak lebih dari sekelompok mahasiswa yang belum pernah mencicipi makanan asli, memasarkan secara online, hanya nama palsu yang mereka buat-buat saja. Jadi, kamu mau bagaimana? Kami sudah membicarakannya. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Besok kita tetap akan menjadi penjual di stan. Nanti kita lihat siapa yang usahanya lebih baik. Park Chen, menurutmu bagaimana? Saya tidak punya keberatan. Kalau begitu, kita putuskan begitu saja. Besok pagi, kalian akan berjualan di Plaza Longjiang yang paling ramai di Jiangcheng. Saatnya berjualan ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami akan mendukung kalian sepenuhnya. Sepakat. Apa yang terjadi? Cheng yang sekarang sedang viral di internet. Besok akan ada banyak pengunjung yang datang karena namanya. Apa dia bisa melayani begitu banyak pengunjung dengan satu gerai kecil? Arus pengunjung yang ramai ini seperti pedang bermata dua. Jika makanan di pesta tidak memuaskan para pengunjung ini, ulasan bagus di internet bisa langsung berubah jadi ulasan buruk, membuatnya tenggelam. Tidak bisa. Aku harus besok ke Plaza Longjiang melihatnya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tenang. Bakpao ini terlalu tidak enak, sama sekali tidak sebagus yang dikatakan di internet. Pemasaran di internet benar-benar berlebihan. Ayo kita pergi saja, main sebentar di sungai saja. Bakpao ini sangat mengecewakan. Ah, aku belum mulai berjualan. Itu beli bakpao dari turis ya? Astaga, tiba-tiba muncul banyak barang palsu dalam semalam. Para penjual ini benar-benar suka cari keramaian ya? Hei, kalian jangan pergi. Apa kalian tidak ingin mencoba makanan hits itu? Bukankah sudah pernah coba? Sama sekali tidak sebagus yang dikatakan di internet. Membuang waktu, membuang makanan. Aduh, salah. Kalian beli salah. Saya ini, si kecil ini, benar-benar pemilik kedai yang terkenal di internet. Dia, haha. Jangan bohong, ya. Setiap penjual bilang dirinya adalah seleb di internet. Tapi akhirnya, tidak ada yang benar-benar enak. Memang begitu. Ah, wanginya enak banget. Ah, bos. 4 bakpao. Cepat. Haha. Ayo. Ham. Wangi banget. Bakpao ini terlalu wangi. Bos, kamu benar-benar pemilik stan yang terkenal di internet ya? Apakah sampai segitu berlebihan? Sudah banyak kali aku tersandung. Aku nggak percaya. Ayo, nggak percaya coba aja. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Bakpao ini bisa menyingkirkan 10 kios, cukup beberapa blok. Ini benar-benar enak. Ini adalah bakpao terenak yang pernah aku makan. Benar, kan? Ambil satu lagi. Apa yang kamu lakukan? Makan sambil bawa? Ya. Kalau mau makan, beli sendiri. Bos, bakpao ini benar-benar harum. Kali ini aku ke Jiangcheng, satu kata saja, berharga. Aku sudah bilang, keterampilan adik kecilku ini yang terbaik. Adik. Tadi agak terburu-buru. Maaf. Aduh, sayang sekali. Perut ini benar-benar agak kenyang. Kalau tidak, saya akan makan beberapa baul lagi. Aduh, itu benar-benar sangat disayangkan. Kamu tidak tahu, adik saya ini jago membuat kue, mie goreng, dan daging babi braiset adalah keahlian terbaiknya. Hari ini kamu tidak bisa mencobanya.
Bukan, adik. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Hei bos, sama 1 porsi. Cepat, 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 cepat. Bukankah kamu sudah kenyang? Hai, perut ini seperti spons yang menyimpan air. Ditekan-tekan pasti masih ada ruang. Hei, jangan sembarangan mengubah kata-kata orang terkenal. Hei, kalau sudah kenyang mundur saja. Orang-orang di belakang belum makan semua. Hanya dengan mencium aromanya aku sudah mulai ngiler. Tolong, beri jalan sedikit, biar aku beli 1 porsi. Aduh, jangan buru-buru. Semua orang sudah antre, semua ada. Kalian hampir mendorong aku keluar dari lapak. Aku sudah terdorong keluar dari lapak. Milikmu. Silakan, Kak. Baik, 2 porsi, hati-hati jalan ya. Kenapa kamu datang? Pertanyaan saya ini terlalu bodoh. Kalau datang di waktu ini pasti lapar ya. Mau coba bakpao yang baru saya buat? Saya bukan datang untuk membeli makanan. Saya cuma mau lihat banyak wisatawan ini. Kamu bisa mengatasi ini sendiri. Kamu khawatir sama saya? Keahlian memasak saya, itu pasti tidak akan membuat satupun wisatawan memberi ulasan buruk. Saya sudah melihatnya. Setiap wisatawan yang makan bakpao kamu, wajahnya selalu tersenyum. Bos, masih ada bakpao lagi. Pesan 1 lagi. Tadi sangka, sebuah video pendek bisa menimbulkan geger sebesar ini. Tamu yang datang dari seluruh negeri terlalu banyak. Makanan yang saya siapkan sebelumnya sudah habis terjual. Maaf ya semuanya hari ini. Sudah habis terjual. Jadi hari ini tidak bisa makan makanan dari penjual terkenal itu. Bos, bisakah Anda mencari solusi? Aduh, saya ini sendirian, kemampuan saya terbatas. Meski saya buat sekarang, juga tidak akan cukup. Saya bisa membantu. Xiao Cheng, kalau kekurangan orang, kakak juga bisa bantu, kok. Baiklah. Selesai. Para wisatawan ini terlalu gila. Ini baru jam 8 malam. Gerai pedagang ini sudah dikelilingi oleh para wisatawan. Jangan. Aku baru terlambat sedikit. Hei, nak. Kamu lagi ngapain di sini? Sampai menangis-nangis. Ada apa? Ceritakan sama Om. Om akan bantu kamu, nak. Aku pengen sekali mencicipi bakpao buatan Pak Chen. Ini nggak bisa, nak. Nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Bakpao Pak Chen memang terlalu enak untuk dilewatkan. Dan Bos Chen bilang, 1 orang hanya boleh 1 porsi. Ayo. Kalau mau makan, antri sendiri. Aku sudah antri selama 1 jam untuk mendapatkannya. Nak, di siang bolong begini, di bawah langit yang cerah. Kamu tidak boleh merebut bakpao saya. Paman, saya sudah hampir mati kelaparan. Aku cuma ingin makan 1 gigitan bakpao ini. Tenang saja semuanya. Di hadapanku, tidak akan ada satupun yang kelaparan sampai mati. Haha. Bos Chen hebat dan berwibawa. Tidak kusangka. Bos Chen bahkan membuat bakpao dengan sangat memikat. Kecepatan tangan Bos Chen pasti karena dia jomblo. Hei, itu fitnah. Ini sepenuhnya fitnah. Hei, Bos Chen. Bos Chen. Apakah kamu punya pacar? Tidak ada. Berarti kamu lajang dong. Kamu hari ini sudah bekerja keras. Minum sedikit air yuk. Iya, terima kasih. Terima kasih juga karena hari itu kamu meninggalkan semur daging untukku. Aku nggak bisa buka. Terima kasih ya. Heyo. Beberapa orang punya pacar kecil jadi lupa sama kakak ya. Xiao Cheng, kamu nggak mungkin cuma punya pacar kecil itu di hatimu kan? Kak Hui gimana bisa nggak ada air minummu?
Ayo. Hari ini untuk merayakan jualan kita lancar. Aku siap masak di rumah dan traktir kalian makan. Baik. Ah, wanita. Aku menangkapmu, kan? Kamu kan jarang makan di luar sama pria yang bukan kerabat. Itu. Apakah Pak Cheng mengundangku? Ada, semuanya ada. Kalian duduk saja dulu. Aku ke dapur masak. Tak disangka rumah Cheng Yan begitu sederhana. Tapi dia tidak menyerah. Masih berusaha keras untuk berjualan dan menghasilkan uang. Sungguh pria yang sangat pekerja keras. Apa yang harus dilakukan ya? Bakpao atau kue? Atau daging sapi merah? Tidak mungkin mereka hanya makan mie instan goreng, kan? Aduh, tapi selain 4 itu, masakan saya yang lain biasa-biasa saja. Poin pemilik telah mencapai 3.000. Apakah akan melakukan undian? Aduh, hampir lupa. Hari ini berdagang dan melayani wisatawan menghasilkan banyak poin. Sistem mulai mengundi. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan keahlian memasak daging babi goreng tingkat atas. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan keahlian memasak kentang tumis cuka tingkat atas. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan keahlian memasak telur orak-arik tomat tingkat atas. Aku benar-benar mendapatkan 3 hidangan baru. Memang pantas sistem ini. Setiap kali aku membutuhkannya, dia selalu muncul tepat waktu, memberikan bantuan. Hehehehe. Jujur saja, apa hubunganmu dengan Pak Cheng? Sebenarnya kami tidak sebegitu akrab seperti yang kamu pikirkan. Muka kamu sudah merah, tapi bilang tidak akrab. Pasti ada yang disembunyikan. Kalau kamu punya sesuatu dengan Xiao Cheng, ngomong saja. Tidak apa-apa. Aku menganggap Xiao Cheng seperti adik kandung sendiri. Kalau dia bisa dapat pacar secantik kamu, aku pasti senang sampai nggak cukup waktu buat bahagia. Apalagi karakter Xiao Cheng itu nggak perlu diragukan lagi. Dulu aku sempat kehilangan pekerjaan. Dia langsung ngajak aku berjualan di pinggir jalan tanpa banyak bicara. Sekarang aku bisa dapat 1.000 sampai 2.000 setiap hari. Kalau nggak begitu, aku nggak tahu harus menderita di mana lagi. Iya, Bos Cheng nggak cuma baik hati. Tangan masaknya jago dan juga pandai cari uang. Tidak tahu berapa banyak orang yang menyukainya. Jangan-jangan kamu tidak suka padanya. Aku tidak pernah bilang tidak suka. Aduh, jadi maksudmu apa sebenarnya? Kalau kamu tidak bilang, bagaimana kami bisa tahu? Sebenarnya aku sebelumnya mencari Cheng Yan, karena aku berharap dia bisa jadi koki utama di restoranku, lalu menyelesaikan masalah restoranku yang hampir bangkrut. Lalu, setelah kami bergaul, aku merasa dia punya kepribadian yang sangat baik, kemudian juga sangat tulus kepada orang lain. Bahkan dengan keahlian memasak yang hebat sekalipun, tidak akan sombong dan puas diri, terutama hari ini saat berjualan di lapak. Aku merasa sangat penuh dan bahagia. Ada pepatah apa ya? Dengan kasih sayang, minum air pun kenyang. Karena menyukai, maka walaupun pahit dan sulit, tetap merasa bahagia. Saudari, berdasarkan penilaianku, kamu sudah mulai menyukai Bos Cheng. Sudah benar-benar jatuh hati. Tidak mungkin, kan? Ngobrol apa sih? Kok senangnya banget? Nggak ada apa-apa. Kamu nggak pernah dengar pepatah yang bilang, jangan tebak-tebak isi hati cewek. Kalau begitu, ayo makan bersama. Oke, ayo pergi.
Ah, Ayo coba. Bagaimana rasanya masakan yang aku buat? dari aromanya saja sudah tahu pasti enak. Ah, kentang serut ini enak sekali. 好好吃啊！ Renyah dan harum. Sangat menggugah selera saat dimakan. Dan rasa cuka ini pas sekali. Benarkah? Aku juga mau coba. Bos Cheng. Aku dulu cuma pikir kamu cuma bisa buat bakpao. Masak mie goreng ini saja. Tak disangka, masakan lain juga enak banget. Itu MAH keahlian dapur Xiao Cheng. Sudah mencapai puncaknya. Aduh, hancur sudah. Kalau makan ini, aku pasti akan tambah 1 kilogram lagi. Tapi ini terlalu enak. 太好吃了！ Aku nggak bisa mengendalikan mulutku. Hehe, Kamu kan tidak gemuk. Makan sedikit saja tidak masalah. ini yang disebut cinta membuat segalanya indah. Xiao Chen melihatmu. Bagaimanapun juga kamu yang tercantik. Kak Hui, kamu bercanda lagi. HMPH. Tapi ngomong serius, Bos Cheng, dengan keahlian memasakmu, benar-benar bisa membantu restoran Jingshu melewati krisis. Ada apa dengan krisis ini? Yuewe, kamu ngomong apa sih? Tidak ada krisis apapun. Suyue, ini sebenarnya bagaimana? Koki dari restoran Jiangcheng yang diminta buku telah direkrut oleh restoran sebelah. Sekarang, di dalam restoran tidak ada satupun koki yang bisa diandalkan. Semua pelanggan juga sudah pergi. Jangan dengarkan omongan Yuewe yang ngawur. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kamu masih bengong? Mau kejar apa sih? Kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan menganggap kamu sebagai adik. Oke, aku pergi ngejar. Hai Bos Chen, tunggu aku ya. Kamu mau kemana? Kamu pergi jadi lampu penerangan untuk mereka. Berikan mereka berdua sedikit waktu untuk sendiri. Ada benarnya. Kamu memang pengalaman. Pengalaman itu berharga. Paman Jin. Ada masalah di Hotel Jiangcheng. Kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Memberitahumu ada masalah di hotel itu. Lalu apa? Aku bisa membantumu. Apa maksudmu? Kamu pikir keahlian memasakku tidak cukup untuk menyelamatkan Hotel Jiangcheng? Bukan begitu? Keahlian memasakmu pasti di tingkat terbaik. Tapi sebelumnya kamu pernah bilang suka berjualan kaki lima kan? Kamu bahkan tidak mau pergi ke hotel terbesar di Jiangcheng, yaitu Yipin Lo. Apalagi hotel kecilku di Jiangcheng ini. Ini berbeda. Aku bersedia pergi ke Hotel Jiangcheng. Apa yang berbeda? 哪里不一样？ Cheng yang tidak mau menerima undangan Master Zhao ke Yipin Lo, tapi mau pergi ke Jingcheng Restaurant. Apa mungkin dia juga suka padaku? Apa maksudmu ini? 你这是什么意思啊？ Itu jangan kamu urus. Bagaimanapun juga, aku harus membantu. Apa yang kamu katakan itu benar. Hari ini kamu berjualan dan mendapatkan setidaknya 40.000. Kalau mau bantu di restoran Jiangcheng, pendapatannya tidak begitu tinggi. Saya juga tidak bisa membayar kamu. Bantu di lapak dan membantu itu dua hal yang berbeda. Tidak ada yang bertentangan, kan? Saya bisa mengatasi semuanya. Bagaimanapun, sudah diputuskan, kamu. Kali ini dengarkan saya, ya. Saya pergi dulu. Tidak menyangka Chen Yan akan membantu saya. Dan dia sangat tegas saat membuat keputusan. Aduh, kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Wajahku juga jadi sangat panas. Apa yang terjadi padaku ini? Ini karena kepalaku panas lalu aku sendiri yang menawarkan bantuan.
Ini namanya apa sih? Tidak tertawa juga dianggap ikut campur. Sudahlah, jangan dipikirkan, cepat tidur saja. Besok lanjut berjualan lagi. Ah, Kamu datang kenapa? aku sudah tahu kamu mau berjualan hari ini. Jadi aku datang untuk membantumu. Sudah makan malam? Belum? Baru keluar dari oven. Bakpao ini enak sekali. Tidak pernah cukup. Kalau belum cukup, ya nikahi Xiao Cheng. Makan dia seumur hidup. Sial. Kamu bilang apa? Burung yang bangun pagi dapat cacing. Aku yang pertama. Bos, 2 baozi. Bos, 2 baozi. Sudah ngidam gila. Baiklah, hehe. Ah, milikmu. Ah, benar-benar harum. Ah, sekali menggigit, semua kelelahan hari ini hilang. Hehehe. Kenapa petugas kota datang? Jangan-jangan ada masalah dengan baozi ini. Seharusnya tidak. Baozi ini cukup harum. Makanan seenak ini tidak mungkin ada masalah. Bos Chen, ingat untuk tetap tersenyum ya. Jangan-jangan kamu datang hanya untuk mengingatkan saya tentang ini. Saya datang untuk membeli bakpao. Sekalian mengingatkan. Lihat deh Bos Chen itu, kelihatan putus asa banget. Lucu banget, ketawa sampai terpaksa senyum. Bos, tetap senyum ya. Kalau tidak, aku laporin kamu loh. Hahaha. Aduh, ekspresi Xiao Chen ini lucu banget. Tidak hanya lucu tapi juga menggemaskan. Kalian semua merasa lucu, kan? Bahagiaan kalian adalah penderitaan saya, hahaha. Para netizen sekalian, hari ini saya datang ke Jiangcheng, di pusat keramaian Longjiang Square, untuk mewawancarai pemilik yang sedang viral. Kalau kalian suka dengan saya, silakan follow ya. Pemilik yang sedang viral. Boleh saya wawancarai beberapa pertanyaan? Ini saya sedang jalan-jalan di jalanan, yang bisa membuatmu semakin terkenal. Maaf ya, Nona, aku masih harus melayani banyak wisatawan lainnya. Bisakah kamu memberi sedikit ruang? Bos selebgram, apa maksudmu ini? Kalau nggak beli, nggak bisa wawancara kamu. Toko kamu besar, tapi menindas pelanggan. Percaya nggak? Aku bakal unggah ini di internet. Para netizen sekalian, bos terkenal menolak wawancara saya. Bahkan menyuruh saya pergi. Sekarang dia sudah terkenal. Sama sekali tidak menganggap orang seperti kami yang kecil ini. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu ini sengaja menyebar fitnah. Kamu ini masih mau tidak punya malu. Kamu yang besar ini menghalangi di sini. Kami yang banyak ini tidak bisa membeli barang. Juga mencemarkan nama baik Xiao Chen. Bilang dia sok keren, tebal muka. Meskipun aku mencemarkan namamu, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu ya? Bukankah Bos Cheng khawatir dengan citra Jiang Cheng? Aku sebagai wisatawan dari luar kota, tidak peduli. Tidak bisa memikirkan itu, pergi saja. Kalau mau beli, ya beli. Kalau tidak mau, minggir saja. Kenapa kalian masih mendorong orang? Ada masalah dengan mendorongmu. Ayo, arahkan kamera ke arahku. Ada masalah dengan mendorongmu. Di depan umum, membalikkan fakta. Siapa yang tahu berapa banyak hal jahat yang kau lakukan di internet? Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Halo, saya dari Dinas Pengelola Kota. Anda menyebarkan rumor dan mengganggu ketertiban umum. Silakan ikut saya sebentar. Bukan, saya hanya bercanda dengan mereka. Saya salah, jangan tangkap saya. Ya,
Silakan ikut saya sebentar. Bos Chen, sial sekali, barangnya sudah pergi. Cepat, masak lagi satu panci. Aku akan pesan lagi. Bagus, aku juga sudah makin menantikan. Ini, bungkusanmu sudah siap, ayo. Hati-hati ya, sampai jumpa. Selamat tinggal, Pak. Aduh, akhirnya pelanggan terakhir sudah pergi. Kita tutup toko. Lelah seharian, keringkan keringatmu. Terima kasih ya. Kamu juga sudah capek. Lagi-lagi pamer kemesraan. Aduh, nanti aku nggak bisa lagi berjualan bareng kalian. Kalau jualan lagi, aku cuma makan kemesraan kalian saja sudah kenyang. Tapi memang nggak bisa jualan lagi. Cukup hari ini saja, banyak influencer mulai berdatangan. Kalau jualan lagi, pasti akan terus diganggu oleh para influencer itu sampai nggak tenang. Xiao Hui, kudengar kamu sudah menghasilkan banyak uang. Aku butuh uang dengan cepat. Segera berikan uang itu padaku. Bukan berarti kamu tidak bisa mengambilnya. Kamu tidak bisa mengambilnya. Jauhkan diri dari Kak Hui. Kamu mau apa sih? Jangan kira aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini adalah urusan keluarga saya dengan Zhao Hui. Tidak ada urusan bagi orang luar sepertimu untuk campur tangan. Kakak Hui memperlakukan saya seperti adik kandungnya. Urusannya adalah urusan saya. Jika kamu ingin mengakses uangnya, kamu harus melewati saya terlebih dahulu. Zhao Hui, apakah kamu hanya bisa melihat dia mengatur urusan keluarga kita? Duzi, apakah kamu masih punya rasa malu? Sejak kita menikah, kamu belum pernah bekerja sehari pun. Tidak pernah menghasilkan 1 sen pun. Selalu aku yang menghidupimu. Kemudian aku dipecat. Kau malah memukulku. Orang kecil Chen tidak bisa melihatnya. Keluar membawaku berjualan untuk mencari uang. Apa hakmu untuk mengatakannya? Kau sudah berbalik melawan. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Juga tidak demam. Kalian kok bisa sampai ke sini? Kalau kalian sewa rumah pasti ada pendaftarannya. Tahu nggak? Sekarang sudah terhubung jaringan. Mau cari tahu kamu tinggal di mana juga gampang banget kan? Semuanya gara-gara kamu ini. Aku lagi enak-enaknya tidur di rumah. Dapat tugas dari atasan langsung datang. Kalau mau tugas, cari aku aja. Saya salah apa lagi? Ada wisatawan yang bilang di internet, waktu kamu berjualan pagi tadi ekspresi wajahmu kaku. Atasan, biar saya latih kamu. Saat kamu berjualan, harus tersenyum menyambut tamu, kan? Ini juga diatur ya? Ini pertama kalinya saya dapat tugas karena senyuman. Haha, lucu sekali. Bos Chen, ingat ya harus tersenyum. Ayo tersenyum. Kita foto bersama. Nanti dikumpulkan tugasnya. Beres sudah. Kamu nanti lebih hati-hati ya. Besok sudah libur hari buruh. Sekarang semua departemen di Jiangcheng sedang berusaha memanfaatkan lonjakan pengunjung ini. Kamu juga jangan sampai menghambat. Ingat untuk selalu tersenyum. Kamu pukul aku. Kamu pukul. Kamu pukul. Kamu pukul. Pukul sampai aku mati. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang. Jangan harap bisa ambil uang dari tanganku. Ulangi sekali lagi. Aku bilang mulai hari ini. Jangan harap bisa ambil uang dari tanganku lagi. Duzihe. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang. Kita selesai. Besok di kantor catatan sipil. Bercerai. Kamu mau bercerai dariku, aku akan pergi. Apa kamu tidak mendengar yang dikatakan Kak Wei? Mulai sekarang, kalian tidak memiliki hubungan apapun lagi. Jika berani mendekatinya lagi, aku akan membunuhmu. Baiklah, sangat baik. Bercerai ya bercerai. Nanti jangan menyesal, cepat pergi. Kak, jangan sedih lagi. Dengan meninggalkan orang seperti itu, kamu sudah terlepas dari cengkeraman mereka. Sampah. Orang seperti dia adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak layak untuk menikah.
Tidak layak memiliki istri, kan? Campuran. Jangan lagi menangis karena sampah seperti itu. Ya. Terima kasih kalian. Apa yang kalian katakan benar. Untuk dia, aku pantas mendapatkannya. Pulang. Ayo kita pulang. Kak Hui sudah pulang. Besok dia akan ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Kamu lapar? Kalau mau, aku buatkan sesuatu untuk dimakan. Baiklah. Ini seperti dapur khusus untukku ya. Bisa dibilang begitu. Maaf ya, aku mau angkat telepon dulu. Maaf ya, restoran saya ada sedikit masalah. Saya harus pulang dulu. Ada apa? Bukannya pemilik restoran sebelah saya. Mereka merekrut koki utama di restoran saya. Sekarang dia sedang di restoran saya. Dia bilang ke semua orang harus syuting dalam 3 hari. Bagaimana dengan pelayan di restoran saya? Mereka semua tidak mau pergi. Menggali koki restoran Sen Jingshu. Masih bertahan di toko dan tidak mau pergi. Ini terlalu menyusahkan. Jangan terburu-buru, aku akan pergi bersamamu. Benarkah? Tapi aku takut akan membuatmu mendapat masalah. Bukankah aku sudah berjanji akan membantumu? Itu memang seharusnya begitu. Terima kasih. Beres. Bos Sen, akhirnya kamu kembali juga. Kapan kamu berencana menyerahkan toko itu padaku? Mau punya restoranku? Tidak mungkin. Jangan harap deh. Toko kamu juga sepi pengunjung. Mending serahkan saja padaku. Aku langsung sambungkan saja, kan enak. Kalau bukan karena kamu setiap hari memainkan trik kecil di belakang layar, bagaimana pelanggan di tokoku bisa begitu sedikit? Ini kan kompetisi bisnis yang normal. Kamu juga bisa merebut kokiku dan menarik pelangganku. Hehe, sayang banget. Kamu nggak punya kemampuan itu. Kamu. Biarkan aku yang urus ini. Kamu apa sih? Nggak penting. Berani-beraninya menyebut diri besar di depan aku. Dalam 1 jam. Saya jamin, semua tamu Anda akan datang ke restoran Jiang Cheng untuk makan. Sungguh omong besar. Aku ingin lihat apa sebenarnya caramu. Kalau bisa ngomong-omong besar, ngomong saja. Kalau bisa ngomong-omong besar, ngomong saja. Suruh pelayan pergi ke seberang untuk menarik pelanggan. Katakan sudah dapat koki top. Selamat datang untuk mencoba. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Hahaha. Aku kira kamu hebat sekali. Ternyata malah rugi tapi dapat perhatian. Hahaha. Kalau kamu pakai cara ini untuk menarik pelanggan, terus bagaimana? Nanti saja ya, tidak enak dibuatnya. Pelanggannya juga akan pergi. HMPH, kalau begitu, kita tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bahkan uang bahan makanan pun akan hilang. Kalau begitu, saya tidak akan menyusahkan Anda. HMPH, kita lihat saja nanti. Master Lin berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Ada perintah dari bos. Sen Jingshu menemukan seorang pemuda yang sembrono. Dia bahkan berani mengancam untuk tidak membayar jika rasanya tidak enak. Dia berani sekali. Saya khawatir dia benar-benar akan merebut pelanggan kita. Pemuda sembrono itu namanya siapa? Sepertinya namanya Cheng Yan. Bos, coba lihat apakah ini orangnya. Iya, benar. Apakah kamu mengenalnya? Hei, lebih dari sekadar mengenalnya. Dia adalah salah satu influencer yang sedang naik daun di internet. Aduh, banyak wisatawan datang ke Jiang Cheng karena ingin bertemu dengannya. Setiap wisatawan yang pernah mencicipi makanannya selalu memuji-muji. Apa? Dia punya latar belakang yang besar, makanya berani mengeluarkan ancaman. Hahaha. Bos, kamu tidak takut, kan? Tenang saja, Cheng Yan ini hanya seorang pemula yang berjualan, yang disanjung oleh sekelompok netizen, yang tidak mampu makan di restoran mahal. Hahaha, kamu benar.
Tapi dia kan cuma seorang penjual. Bagaimana bisa dibandingkan dengan koki sepertimu? Kalau soal netizen itu, mereka juga belum pernah makan makanan enak. Bos, apakah hidangan andalan Cheng Ye ini daging rebus kecap? Kalau begitu kita ganti saja hidangannya. Kita juga buat daging rebus kecap. Aku ingin dia tahu apa itu koki sejati. Chef Lin, kamu sependapat denganku. Hahaha. Bos, tenang saja. Selama aku ada di sini, pesta ini pasti tidak akan berjalan sedikit pun. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Hahaha. Semua orang, silakan berkumpul. Ini adalah Cheng Yan. Dia adalah koki yang aku undang khusus untuk memasak. Apa? Dia yang akan memasak? Lalu, bagaimana dengan aku? Kepada Master Jiang, aku minta tolong untuk membantu Cheng Yan. Kalau tidak, aku cari masalah. Kalau tidak, aku langsung pergi saja. No wonder restoran ini selalu sepi pelanggan. Kok kokinya berani tidak menganggap serius bos seperti Shen Jingxiu. Bisa seenaknya begitu. Sekalipun restorannya hebat, pasti akan bangkrut. Kita harus menekan arogansinya itu. Bagaimana kalau kita adu keahlian saja? Kalau masakanku lebih enak dari kamu, kamu harus jadi asistennya aku. Bagaimana? Misalnya saja. Aku ingin lihat apa sebenarnya kemampuanmu. Aku dengar kamu pandai membuat daging merah kecap. Kita adu di situ saja. Aku ingin mengalahkanmu di bidang yang paling kamu kuasai. Biar kamu tahu seberapa besar jarak kita. Kalau begitu kamu akan kalah dengan sangat telak. Jangan banyak omong. Segera mulai saja. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an. Apa yang bisa dimasak? Dalam dunia koki, biasanya semakin tua, semakin mahir. Saat umur 15 tahun, aku sudah jadi murid magang. Dengan bakat alami, pada usia 18 tahun sudah jadi kepala koki. Sekarang sudah lebih dari 10 tahun pengalaman sebagai kepala koki. Apa yang membuat Chen Yan bisa bersaing denganku? Kalau memang Bos Shen mau ganti koki, kalau begitu, silakan kamu cicipi. Bos Chen, maksudmu apa ini? Guru Jiang, daging merah rebusmu dibandingkan dengan Chen Yan benar-benar susah untuk ditelan. Kamu omong sembarangan. Daging merah rebus yang dibuat Chen Yan saja kamu belum coba, tapi sudah mencemarkan masakanku seperti ini. Ini jelas fitnah. Kamu tidak percaya. Kalau begitu biarkan para peserta yang hadir mencicipinya. Ayo kalian berdua coba dulu. Apa masalah dengan daging babi merah yang saya buat? Daging babi merah yang dibuat Master Jiang tidak ada masalah. Masih enak seperti biasa. Bos Shen, Anda jelas-jelas sedang mencari kesalahan. Bos Shen, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan murid? Daging babi merah yang saya buat tidak ada masalah sama sekali. Anda jelas-jelas sengaja mencari masalah. Kalau begitu, coba lagi daging babi merah yang dibuat Cheng Yan. Ya ampun. Aku selalu pikir, daging babi kecap yang dibuat Pak Jiang adalah yang terenak di dunia. Tapi di depan daging babi kecap milik Cheng, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ini benar-benar langit dan bumi. Daging babi kecap yang begitu lezat, kalau tidak dipadukan dengan semangkuk nasi, itu sia-sia, masuk akal. Beri aku juga satu mangkuk. Kalian berdua ini apa sudah dipengaruhi oleh Shen Jingsu? Setiap orang bicara bohong saat membuka mata. Mendengar orang lain bercerita yang berlebihan. Lebih baik coba sendiri langsung. Kamu pikir aku takut? Coba saja. Benar-benar enak sekali. Sebagai perbandingan, babi merahku memang sangat tidak enak. Bos Chen, aku mengakui, aku bersedia membantu. Kita semua demi kelangsungan bisnis restoran Jiang Cheng. Usahakanlah. Tidak menyangka bahwa keterampilan memasak Bos Chen begitu baik, dan dia juga begitu rendah hati. Jika dibandingkan, saya yang mengandalkan sedikit keterampilan memasak jadi sombong. Sekarang dipikir-pikir benar-benar memalukan.
Bos, di restoran Jiang Cheng kalian bilang kalau makanannya tidak enak, tidak bayar. Serius. Serius? Ya sudah, beri saya 1 porsi, barang gratis. Kalau tidak diambil sayang, baiklah. Saya juga mau 1 porsi. Saya juga mau 1 porsi. Baik, semua silakan duduk dulu ya. Ini daging babi kecapmu, ini untukmu. Wah, aromanya enak sekali, tapi aku tidak tahu rasanya bagaimana saat dimakan. Rasanya benar-benar luar biasa. Aku sudah hidup selama ini, tapi ini pertama kalinya aku makan daging merah rebus yang seenak ini. Bos, kita kan promosi kalau tidak enak tidak perlu bayar. Tapi kalau enak, aku pertimbangkan untuk bayar. Aduh, Daging merah rebus seenak ini, berapapun harganya layak. Tapi aku masih punya 1 permintaan. Apa permintaannya? Tolong 1 lagi ya. Salah, ambil 2 porsi, teman saya di restoran sebelah. Saya akan panggil dia sekarang. Coba rasakan daging babi merah yang paling enak di dunia, haha. Sekarang sudah baik, saya belum setuju loh. Orang itu sudah terburu-buru pergi. Tapi karena sudah bayar. Kalau begitu, saya akan membuat 2 porsi lagi untuk mereka, para pelanggan. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kalian terhadap restoran ini, Koki Lin Tianxiang telah meluncurkan hidangan khas baru. Daging babi merah khas, silakan dicoba, hahaha. Bos, kalian juga punya daging babi merah di sini. Bos, kalian juga punya daging babi merah di sini. Ya, apakah Anda ingin mencoba 1 porsi? Lupakan saja, daging babi kecap dari restoran Jiang Cheng adalah yang terlezat di dunia ini. Apakah Anda sudah mencoba daging babi kecap di tempat kami? Belum pernah, jadi bagaimana bisa berani bilang begitu? Anda datang untuk mencari masalah? Ya, kamu sungguh berani membandingkan saya dengan sampah dari restoran Jiang Cheng itu. Karena ucapanmu ini, hari ini aku kasih kamu 1 porsi daging babi kecap gratis. hei. Teman-teman, hari ini aku akan buat kalian tahu apa artinya ada orang yang lebih hebat. Langit di atas langit. Pelak, batuk. Daging babi kecap yang kamu buat dibandingkan dengan restoran Jiang Cheng benar-benar sangat tidak enak. Kamu ngomong apa? Bagaimana? Kamu masih mau memukul lagi? HMPH, aku akhirnya mengerti. Kamu memang pengganti yang diundang dari Hotel Jiang Cheng. Dengan sengaja mencemarkan nama baik hotel kami, HMPH. Dengan sengaja mencemarkan nama baik hotel kami, HMPH. Apakah kamu pengganti? Kalau kamu sudah pernah makan daging babi kecap dari Hotel Jiang Cheng, kamu pasti tahu. Bro, kita cepat ke restoran Jiang Cheng. Babi merahnya di sana benar-benar enak banget. Benar-benar enak, serius. Wah, rasanya lebih nyata dari mutiara. Ayo kita cepat pergi. Babi merah yang begitu enak. Kalau nanti datang tamu pasti langsung penuh. Kalau terlambat, nggak akan sempat. Jadi, kita cepat pergi, ya. Ayo. Jangan pergi, jangan. Orang ini terlalu berlebihan ya. Hanya semur daging saja. Benar-benar segitu enaknya. Dia membuat rasa ingin tahuku muncul. Aku juga ingin mencicipinya. Oh iya. Sebelumnya pelayan dari restoran Jiang City datang mempromosikan. Kalau tidak enak tidak bayar. Bagaimanapun juga, tidak enak juga tidak mengeluarkan uang. Kalau begitu, ayo kita coba. Masuk akal, coba saja, kan tidak mengeluarkan uang. Ayo. Jangan pergi. Anak itu adalah kaki tangan. Kalian jangan sampai tertipu. Aduh. Chef Lin, sekarang harus bagaimana? Aduh. Chef Lin, sekarang harus bagaimana? Tenang saja, mereka di restoran Jiang Cheng menggunakan cara seperti ini untuk menipu pelanggan datang ke sana. Ada gunanya. Kalau daging merah ini nanti tidak enak, mereka bukannya tetap akan kembali. Yang saya khawatirkan adalah kalau daging merahnya enak, mereka malah tidak akan kembali lagi. Kan, kalau begitu, bagaimana kalau kita juga coba? Itulah maksud saya. Ayo. Kalian datang untuk apa? Datang untuk makan? Ya, haha. Kenapa Bos Sen membuka pintu untuk berbisnis? Apa mungkin dia mau mengusir pelanggan? Hehehe, apa mungkin? Bos Sen takut padaku.
Lin Tianxiang, sebelumnya kamu bekerja sebagai koki di restoran Jiang Chengku. Kemudian kamu pindah ke restoran sebelah. Kamu masih berani datang sekarang. Apa yang tidak bisa aku lakukan? Lagi pula burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Aku memilih jalan yang lebih baik. Apa salahnya? Memilih jalan yang lebih baik itu tidak salah. Tapi kamu pindah kerja sudah cukup. Kamu juga membawa semua orang dari dapur hotel Jiangcheng. Ini menunjukkan ada masalah dengan karaktermu. Kamu ini bicara apa sih? Kebenaran tentang semuanya sendiri yang paling kamu tahu, tapi juga tidak penting lagi. Kalian datang ke sini juga bukan untuk berdebat, kan? Ceritakan tujuan kalian. Semua bilang bahwa daging babi merah kamu enak. Aku tidak percaya bisa mengalahkan keahlian memasak aku. Pesan 1 porsi daging babi merah. Tentu saja. Kalau kalian takut kemampuan kalian tidak cukup. Tidak apa-apa. Di depan semua tamu yang hadir, mengakui bahwa kami belum mahir dalam memasak. Kami juga bisa langsung pergi. Bukankah ini hanya daging rebus kecap? Tunggu dulu. Nanti, tidak peduli bagaimana rasanya daging rebus kecap itu, kita harus bersikeras mengatakan itu sangat tidak enak. Benar, kita harus benar-benar menjatuhkan restoran Jiangcheng. Cicipi dulu. Lihat rasanya bagaimana. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Bicara ya, apakah rasanya sangat buruk? Aduh. Babi kecap ini kok enaknya banget. Aku sudah bilang kan, kemampuan Cheng yang benar-benar yang terbaik. Tak disangka, Cheng memang punya kemampuan. Tidak apa-apa. Saya akan segera menelepon guru saya. Saya pastikan Cheng Yi tidak akan bisa lolos begitu saja. Halo, guru. Saya mengalami sedikit masalah. Tolong cepat datang dan bantu saya. HMPH. Siapa sih yang berani mengganggu murid saya? Guru. Itu gurunya dia. Guru. Kamu di sini ngapain? Apa, guru? Guru, kamu bilang tentang penyebab. Ini adalah gurumu. Iya. Menurut urutan, kamu seharusnya memanggilnya kakek guru. Belum cepat-cepat bertemu denganmu. Selamat datang, kakek guru. Kakak, saya tidak layak menyandang gelar kakek guru ini. Ah, guru. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anak itu, Lin Tianxiang, membuat Anda marah? Lin Tianxiang? Ya, sebelumnya dia koki di restoran Jiangcheng. Lalu dia pindah kerja ke restoran sebelah. Setelah itu, dia berusaha sekuat tenaga melawan mantan majikannya. Apa benar ada hal seperti itu? Anak durhaka, kembali ke sini sekarang juga. Apa yang tadi dikatakan guru itu benar semua. Guru, tolong dengarkan penjelasanku. Sudah, aku putuskan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi muridku. Guru, kau. Kau tidak bisa seperti ini. Kamu muridku. Masakanmu boleh kurang bagus. Tapi sifatmu harus bisa dipercaya. Kamu sendiri pindah kerja, lalu malah bersekongkol dengan orang lain untuk melawan, hanya karena hal ini saja. Kamu bukan muridku lagi. Pergi dari sini. Bos Zhou, kan, kamu melakukan kompetisi secara tidak sehat, melanggar aturan pasar. Saya, atas nama Asosiasi Koki, secara resmi memberitahumu, mulai sekarang, tidak ada koki yang akan bekerja di restoranmu. Apa, jadi restoran saya bagaimana bisa terus berjalan? Itu urusanmu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang kamu tidak diterima di sini. Bukankah ini bisa dibicarakan? Tolong jangan begitu. Silakan, Tuan Yo. Aduh, ini masalah apa sih? Master, apakah Anda puas dengan cara ini? Master Zhao, terima kasih banyak hari ini. Membersihkan pengkhianat dari industri adalah tanggung jawab dan kewajiban asosiasi koki kami. Master, apakah Anda bersedia bergabung dengan asosiasi koki kami? Baik dari segi kepribadian maupun keahlian memasak Anda. Semuanya luar biasa. Jika memungkinkan, saya berharap Anda bisa menggantikan posisi saya sebagai ketua asosiasi. Ya, lihat usia saya ini. Hampir 70 tahun. Sudah saatnya pensiun, kan? Aku akan pertimbangkan lagi. Nggak apa-apa,
Nggak apa-apa, aku selalu menyisakan posisi ini untukmu. Aku sudah keliling utara selatan selama puluhan tahun, tak pernah menemukan orang sehebatmu, Master. Nah, Master, kalau begitu, aku pergi dulu ya, sampai jumpa. Unclejing, menurutmu aku harus bergabung dengan asosiasi koki nggak? Unclejing. Di mana orangnya, Unclejing? Kenapa nggak di toko? Cuma bilang kamu pergi dari restoran, kenapa nggak panggil aku? Aku lagi mikir sesuatu. Pikir apa? Kenapa hari itu kamu ada di bar? Saat itu aku lagi menganggur, gak bisa cari kerja, hatinya jadi agak kesal. Aku tidak punya banyak teman. Jadi aku pergi ke bar untuk minum, tak disangka aku bertemu denganmu. Kami kemudian berhubungan. Begitu ya. Lalu kamu, Aku hampir sama denganmu. Hanya karena masalah restoran. Cheng Yan, apa kamu suka padaku? suka. Aku juga menyukaimu. Halo, nama saya Shen Jingshu. Nanti kamu akan menjadi pacarku. Mohon bimbingannya. Halo, nama saya Cheng Yan, mohon petunjuknya.